mau kemana menghadapnya, siapa sebagainya kan apa urusannya. Kan ditanya oleh yang punya tamu itu keperluannya apa kepentingannya, dan mau bertemu siapa. Lalu kan kalau yang bertemu dengan pimpinan apa masalahnya, kami jelaskan dulu kalau mengisi di buku tamu itu secara online kan sekarang udah ada kan itu terus kami kan secara online kan. Kalau memang ada gangguan internet bisa baru manual. Kalau memang nggak ada gangguan kami minta yang online. Itu inovasi kawan-kawan kami kan. Itu salah satu di bidang pelayanan tamu. Kalau yang lainnya itu maka itu kami rapatkan ini supaya benar-benar kawan-kawan lain bisa meniru inovasi-inovasi yang ada di gagasan Sulbak itu. Jadi maka itu kami membentuk ini. Mungkin Setiawan sama saya ikutkan Zoom mengikuti ini. Memang ada 6 kabupaten kemarin yang disuruh mengikuti Zoom itu karena mereka yang sebagai roh model kan yang kemana itu. Jadi kita belum masuk tapi kita sudah mempersiapkan diri sejak ini. Jadi saya banyak tahu ada ditunjuk itu kami sudah membenahi. Inilah yang menyiapkan ke salah satu tim tadi apa pembentukan standar pelayanan sudah ada. Mungkin yang lain pun juga. Jadi supaya kita kalau diminta itu benar-benar sudah siap duluan. Artinya itu waktu diminta sudah siap. Nah itulah minta dengan kawan-kawan menyiapkan. Nanti kita ini sudah apa kita dibentuk tim, mungkin berita acaranya ada sebagainya. Jadi dan foto-fotonya dan termasuk data hadir. Nah langsung dia dengan menyikapinya dan itu supaya tahu betul siap sebagai dia memberikan pelayanan, bukan dia yang dilayani. Kita memberikan pelayanan, mulai masyarakat dia siap kapanpun diminta untuk koordinasi sebagainya, kamu siap memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk jam pelayanan ini Pak, apakah di hari kerja atau bisa tidak di hari kerja, misalkan untuk pelayanan langsung dari rumah misalkan? Kalau itu kebanyakan dari KUA kalau luar hari kerja. Kalau di kantor ini biasa katakan minta hari kerja. Hari kerja. Iya. Kalau di KUA mereka bisa minta hari Sabtu, hari Minggu dan siap. Saya perintah siap. Nah sebagai penyuluh siap. Nanti ada penyuluh agama Kristen, mintanya Sabtu, mereka harus siap. Yang berapapun siap memberikan pelayanan. Sama Islam itu ada yang nikah hari Sabtu, ada yang nikah hari Minggu, ada hari libur, siap mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang nikah. Nah, jadi siapapun orangnya yang mau nikah, kalau nikahnya ke rumah, nah nikahnya ke kantor, nah itu mereka siap. Itulah ada yang pemerintah. Pak, terkait apa yang harus kami tingkatkan di kantor ini sebagai masukan dari kawan-kawan media, Pak? Ya, selama ini kan yang paling disorot di pemerintahan ini kan yang paling utama adalah pelayanan publiknya. Iya. Pelayanan publiknya. Nah, bagaimana standar kerja pelayanan publik itu terkadang masih masing-masing kantor wilayah itu kan atau kantor kementerian atau kantor instansi itu beda-beda ya. Nah, karena apa? Karena belum ada standar operasional prosedur yang ditetapkan. Nah, dengan adanya penetapan standar operasional prosedur pelayanan publik, baik itu pelayanan untuk tamu, pelayanan untuk KUA pernikahan dan administrasi lainnya dan penyuluhan termasuk. Nah, diharapkan peningkatan pelayanan publik yang ada di Kementerian Agama saat ini dengan adanya standar operasional prosedur tersebut itu lebih meningkat dan masyarakat memang betul-betul terbantu atas pelayanan tersebut. Karena selama ini kan kadang-kadang masyarakat, apalagi ada inovasi pelayanannya tadi online kata kayak tadi kan. Kita berharap ini nanti juga kami dari media akan sosialisasikan dengan gencar bahwa pelayanan di Kemenak ini memiliki standar operasional prosedur, dan jika memang nanti ada keluhan-keluhan, kami minta juga siapkan nanti aduan, kotak aduan, misalnya kan ini pelayanannya kok tidak sesuai standar operasional prosedur. Nah, kami berharap nanti ada keluhan atau kotak aduan atau nomor telepon yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Oke. Hanya itu masukan dari kami sementara ini ya. Jadi harus ada kotak aduan, Pak, supaya kawan-kawan masyarakat atau media bisa menyampaikan pengaduan, kritik dan saran. Termasuk ya, kami berharap itulah. Dan itu secara online, Pak lah. Secara online, secara nomor telepon,
via WhatsApp atau secara kotak ya, kotak aduan. Oke, terima kasih Jadi, Pak. Oke. itulah tambahan dari kami mungkin yang bisa disampaikan untuk Mungkin mudah-mudahan kita semakin baik karena pelayanan kita ini kan pakai kantor Kementerian Agama. Kamu melihat itu dari segi pelayanan, kalau sudah pelayanan itu baik, insya Allah dari segi pegawainya pun baik. Tapi kalau sudah dari segi pelayanan nggak ada, standarnya nggak ada, kan melihat orang kan, habis itu orang-orangnya nggak ada, kadang-kadang hilang dan sebagainya, berarti masyarakat menilai itu ada pelayanan yang kurang bagus menilai kan. Ini harapan kita, mudah-mudahan semakin baik pelayanan kita. Kenapa dituntut dari pelayanan dan kepada kinerja kita bahasanya itu kan, termasuk disiplin pegawai dan kinerja itu menyangkut kinerja kita pada masing-masing sektor dan yang lainnya. Mungkin inilah yang harapan kami, maka mungkin di jalur rapat ini artinya mungkin kalau lebih memang pernah dibuat standar ini kan, tapi siapa mau dibenahi sebagai silakan. Kalau kita pasang di depan mungkin pas ini yang perlu yang lebih menunjuk apa mungkin dari Supakio dan kenaikan pangkat COT dan termasuk juga rekomendasi orang mau melanjutkan pendidikan kan, pendidikannya ke mana ke Mesir dan sebagainya itu kan dari rekomendasi. Mungkin berapa waktu yang diberikan rekomendasi itulah harapan kami, mudah-mudahan kita memberikan pelayanan itu yang terbaik baik kepada pegawai maupun kepada masyarakat. Ini mudah-mudahan harapan kita di Kemenang memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian pengantar dari kami. Mungkin salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SOP ini adalah SOP dari seluruh seksi yang ada di kantor Kementerian Agama. Artinya setiap seksi itu mempunyai SOP masing-masing di setiap layanannya. Ketika dicontohkan misalnya pelayanan nikah KUA, pendaftarannya, kemudian mungkin kalau kita di Mas Islam itu ada layanan pembuatan pendaftaran ibadah misalnya kan seperti itu. Nah ini memang kami kalau beberapa waktu terakhir ini belum melihat apakah dulu-dulunya itu di Bimas Islam itu ada membuat SOP yang dimaksud. Tetapi mungkin setahun 2 tahun kemarin ke belakang kemarin kita kan ada yang mau ngisi apa itu BZT kan kemarin itu kan disuruh membuat SOP masing-masing gitu kan. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan saya ini apakah dalam kita membahas hari ini setiap seksi itu ada apa ya kita itu contohnya misalnya atau ada acuannya untuk kita memperbarui pembuatan SOP tersebut. Nah, kemudian yang kedua, karena mungkin hari ini rapat ini intinya itu yang menerima masukan dan sebagainya. Jadi mungkin yang peserta ini kalau memberikan masukan, paling tidak ada istilahnya itu ada bahan yang dilihat-lihat lah. Nah mungkin nanti bisa disampaikan ke kami apakah kita bisa melihat acuan tersebut sehingga kita akan lebih terarah apa yang kita bahas pada siang ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya apa kalau naik pangkat itu nggak ada hubungannya gitu. Jadi perlu dipilah itu. Yang SOP yang diperlukan pihak eksternal itu apa? Nah itu yang mungkin kita meminta masukan kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita dari pihak eksternal. Contoh penerimaan surat izin apa tadi contohkan izin belajar. Ya nggak perlu. Mosok kita harus menghubungi itu kan nggak perlu. Itu kan internal kepegawaian kantor kita gitu kan. Jadi harus dipilah itu. Tidak semuanya SOP itu harus melibatkan kawan-kawan dari pihak eksternal. Mungkin memang betul. Contoh apa jenari yang nikah itu mungkin. Walaupun SOP-nya kan sudah ada jenari ya, bahwasanya lapor 10 hari dan sebagainya. Jadi perlu dipilah itu. Tidak semuanya SOP yang tersedia di kantor itu. Kan kawan-kawan pihak luar malah bingung itu nanti, malah bingung. Nah, kok kita membahas
kenaikan pangkat membuat kemenakan itu malah bingung nanti. Nah itu tolong dipilah untuk SOP itu yang mana yang kita saat ini mengundang dari pihak luar. Itu mungkin tambahannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sesuai dengan kesimpulan kami terima, ini rapat membentukkan tim. Jadi kalau memahami undangan ini, kayak kita hari ini fokusnya pada pembentukan tim yang akan membahas kaitan dengan SOP. Dan kami yakin itu sudah ada, itu sudah beberapa puluh tahun di Kemenak ini. Sesuai perkembangan zaman tentu ada yang harus disempurnakan, ada yang perlu diperbaiki, yang pentingnya di penggunaan kawan-kawan dari luar dari Kemenak ya, maksud saya pastinya. Nah ini kalau mengacu pada standar yang ada ya, di Kemenak ini sekarang ada beberapa layanan seperti nikah, pendidikan, kemasjidan, keumatan, terkait dengan zakat juga. Nah mungkin nanti kawan-kawan dari luar, maksudnya di luar dari Kementerian Agama bisa berikan masukan ya, kaitan dengan layanan kita mengacu pada 14 standar ya. Jadi misalnya ketika orang berurusan dengan kita, baik dari pendidikan atau kantor takwa, itu bisa diberikan time dan waktunya. Jika ngurus misalnya surat untuk rekomendasi mau menikah, itu dapat kita pastikan selesai dalam sekian menit dengan biaya sekian. Itu tercantum di SOP. Dan kalau bisa itu nanti disampaikan pertama ke ASN kita agar ketika memberikan layanan kepada masyarakat mereka memahami tupoksinya seperti apa. Ya maaf, ada sebagian kawan-kawan kita yang mungkin baru diangkat itu mesti bingung kan. Berikutnya beberapa jabatan yang kemarin baru dirubah ya, ada beberapa dimutasi jabatan, itu mereka sempat kebingungan. Tupoksinya apa? Nah ini termasuk kaitan dengan nanti pembuatan SKP. Jadi mungkin hari ini sesuai dengan undangan pembentukan tim dan kita mungkin tim yang kita bentuk ini betul-betul solid karena mungkin kalau kita bahas per item mungkin cukup lama waktunya ini dan kami yakin kita sudah punya SOP masing-masing, cuma mungkin suatu perkembangan zaman ada yang harus direvisi, diperbaharui sesuai dengan masukan dari kawan-kawan di luar. Jadi pada intinya ya, sesuai dengan yang kita inginkan mengacu pada SOP yang sehati ya, santun, efektif, efisien, humanis, amanah, tertib, ikhlas. Itu acuan kita. Dan nanti teknis berikutnya apakah nanti bentuk tim yang memiliki semua unsur yang ada di satker kita benar diserahkan ke forum untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatap muka Pak, namun pelayanan yang berbentuk online itu kita masih minim, hanya sebatas pada pelayanan pemberitaan. Kemudian kita masih belum memiliki nomor kontak pelayanan Pak, lazimnya seperti instansi kayak pengadilan, kejaksaan, itu mereka memiliki call center. Jadi masyarakat bisa berkomunikasi, berkonsultasi, bahkan menyampaikan aduan melalui call center. Kemudian balasan-balasan itu pun disampaikan secara terpadu terpusat melalui call center tadi. Nah, lalu kita juga belum secara jelas bagaimana sih prosedur terkait bimbingan rohani. Nah, bagaimana, apakah lewat mana masuknya atau cukup disposisi pimpinan, atau bagaimana jika ada masyarakat umum yang memang membutuhkan layanan rohaniawan itu. Selama ini yang kita ketahui yang sering membutuhkan adalah instansi. Namun apakah masyarakat umum pun bisa mendapatkan layanan rohaniawan, kita juga masih perlu untuk memutuskan itu. Bagaimana kawan-kawan dari penyuluh, apakah ada masukan terkait ini? Silakan Pak. Jadi kalau untuk standar SOP-nya, sepertinya kami sudah berjalan dengan sebelum ini kita ada rapat ini, kami sudah berjalan dengan apa yang sudah ada dan itu sudah terstruktur begitu. Memang cuma yang jadi kendala ini pelayanan kami penyuluh khususnya Kristen itu Sabtu dan Minggu pun masih melayani di hutan.
Seperti itu. Nah, Katolik juga ya, Katolik juga ada di rutan hari Minggunya. Dan itu seperti apa? Yang apa? Jujur aja, secara pribadi kalau untuk saya sendiri, karena saya di sini kan cuma karena SK saya tempatan Yesus, dan saya kadang harus pulang ke Palangka, dan itu koordinasinya agak sulit juga dengan banyaknya kegiatan juga teman-teman yang lain yang Sabtu dan Minggu itu juga ada yang melayani umat seperti itu. Nah, ini perlu mungkin bagaimana kita mencari solusi untuk hal ini. Sedangkan yang sudah berjalan sudah beberapa tahun yang lalu, yang saya tahu sejak dilayani ketika kami masih menjadi. Kita malam kadang kami kalau ke Tampa itu di daerah kampung Jawa Trans itu mereka kadang minta bimbingannya malam, bimbingan baik itu berupa kadang baca Quran atau bimbingan soal seperti itu, Pak. Jadi sementara ini kami selaku penyuluh agama Islam artinya melakukan koordinasi layanan itu sama halnya sebenarnya jadi agama-agama yang lain mungkin seperti di agama Hindu juga kan banyak cara melakukan seperti itu. Untuk kantor Kementerian Agama nanti dapat media massa juga dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya pihak pemerintah Kementerian Agama di Kabupaten Bangka Timur ini sudah melakukan penentuan standar operasional prosedur untuk pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya termasuk pelayanan urusan pernikahan tadi ya, Pak ya, pelayanan lainnya. Sangat baik sekali. Kami dari media massa sangat menyambut baik dan mudah-mudahan kami berharap kami menangkap ini adalah sebuah transparansi yang kedepannya ada kemitraan dan kerjasama antara organisasi masyarakat, salah satunya adalah media dengan Kementerian Agama Kabupaten Bangka Timur. Itu saja bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ASN, nah di sini bagaimana kalau kita fokus kepada layanan yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat umum itu apa-apa saja, baik itu dari sebuah tata usaha, Dimas Islam, Pendis, Hindu dan Katolik. Nah, kami juga sebagai umat juga masih belum bisa menjelaskan apa-apa yang menjadi layanan yang diketahui oleh masyarakat dan mana layanan internal dari sob struktural Bapak Ibu semua. Kira-kira dari Bapak Ibu layanan yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat di bidang Katolik itu apa Pak kira-kira Pak yang bisa kita munculkan? Misalnya kayak di Kongres itu ada layanan SIM, nah itu berhubungan langsung dengan masyarakat umum kan Pak. Jadi itu yang bisa dimunculkan dari kantor kita. Itu Pak kira-kira apa Pak yang bisa kita munculkan? Katolik memberikan pelayanan yang bisa dianjurkan ya seperti ini kan kami ada pengeluh setiap kali, tapi itu hanya di kelompok kita seperti dibuat di dalam kementerian kelompok kita di Kementerian Agama itu sering ada lewat kirim dia memposting, artinya Pak Herman juga pelayanannya seperti di lapas, setelah itu memberi doa untuk orang-orang sakit, setelah itu juga pelayanan untuk pembinaan anak-anak muda Katolik dan sebagainya. Banyak hal yang kami lakukan, terutama dari seksi tertentu, tapi sering tidak dipublikasi Pak. Itu mohon maaf kami. Saya mempunyai pertemuan dengan guru-guru, dengan pastor paroki. Sering saya juga karena ya tidak ingat juga untuk memberi gambar atau Pesparani dan sebagainya. Artinya banyak. Ke depan dari seksi Katolik itu kami artinya lebih aktif Pak.
setiap ada kegiatan pasti akan memberikan suatu pelayanan yang baik untuk nantinya artinya berkembang pelayanan kita bagi masyarakat. Bahkan kegiatan-kegiatan di gereja kami nanti akan publikasi atau melewati Bapak nantinya atau Herman atau Lilin, kami langsung kirim sehingga artinya publikasi kita lebih masyarakat lebih mengetahui artinya baik Kristen, Katolik, Islam dan sebagainya. Nah itu sehingga artinya kekurangan dari kami untuk memberikan publikasi sekarang, tapi dengan pertemuan kita ini nantinya kami lebih artinya gairah untuk memberikan suatu publikasi mengenai pelayanan Katolik. Artinya pelayanannya itu banyak, hanya belum dipublikasi. Nah, dan juga bisa Pak Herman bisa menambah, Pak Herman bisa untuk publikasinya atau bagaimana? Biasanya diri. Nah, yang publikasinya nanti ini kami karena dia ekspor, tapi dia sebenarnya itu memang harusnya itu lewat Pak Riri langsung beri ke Persetiawan untuk publikasinya. Tapi ke depan memang kami kegiatan-kegiatan di gereja baik seperti pembinaan, kalau kami itu yang mau nikah itu sama, tapi kami di gereja itu pembinaannya, baik kon dan sebagainya. Ini artinya kekurangan kami kurang publikasi, tapi dengan adanya pertemuan kita ini untuk memajukan publikasi, kedepannya kami akan berusaha untuk melapor untuk selanjutnya. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Sebenarnya Pak penyuluh ini selalu standby saja, dan bimbingan takdir ini sebelum ada regulasi tentang wajibnya calon pengantin ini dibimbing untuk Dusun Tengah. Sejak zaman Pak Ismi tadi sudah kami adakan bimbingan, pertama sebagai bekal untuk mendayung bahtera kehidupan biar langgeng sampai jadi kakek dan nenek. Itu sebenarnya sudah kami laksanakan. Saya ingat kata-kata Profesor Yusril Hijab Mahendra, kita ini biar pintar, cerdas, kalau tidak punya posisi tidak ada apa-apanya. Kita tidak punya duit sama aja lah. Sama. Tapi kalau kita punya posisi dengan selembar kertas, bubar itu hati ini. Itu kata-kata yang serius, Pak. Artinya apa? Kami penyuluh ini bagaimanapun kalau difungsikan oleh kepala KUA, ya berfungsi. Kalau tidak difungsikan, ya menonton saja. Nah, jadi memang saya pernah Pak dalam beberapa bulan terakhir ini melakukan win-win terhadap Catin. Malah Catin ini dipin-win lagi oleh kepala. Nah, kira apa ini? Jadi terkadang apa ini rasa seperti ini nih? Nah, jadi itu untuk diketahui. Tapi itu kan memang hak pimpinan kan seperti itu. Nah, yang kedua ini menyikapi surat tentang rapat hari ini. Saya berulang-ulang membaca suratnya Pak, biar saya tidak salah sehubungan dengan diadakannya rapat pembentukan tim penyusunan standar pelayanan. Jadi kalau saya mencermati ini pembentukan tim, nanti poin-poin yang dibahas timlah yang melakukan, ya yang merumuskan, dituangkan dalam sebuah dokumen mungkin apa namanya, kemudian eksekusi di lapangan. Saya kira selesai itu perkara. Terima kasih. Guru tadi kepala madrasah, tadi kepala madrasah ya. Mungkin berarti pengawas lah, tidak berarti pengawas karena kepala madrasah yang keempat tadi ulangan.
Jadi sebenarnya ada kepala madrasah ya, enggak ada. Memang melalui pengawasan. Jadi ini harapan kita baru kita bentuk timnya, mungkin beberapa orang, semuanya lah. Ini mungkin siapa ketuanya, sekretaris, bendahara ya, biar anggota-anggota. Nah, jadi buat ISKA-nya nanti ISKA membentukkan tim pelayanan, standar pelayanan. Nah, di pada kantor Kementerian Agama itu masuk baik di madrasah maupun di sekolah. Nah, mungkin siapa kalau memang